Hai, menurut kamu pemimpin yang baik itu yang seperti apa sih? Bagaimana cara dia berkomunikasi? Bagaimana cara dia membangun hubungan dan mungkin bagaimana cara dia membuat sebuah keputusan? Selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri, khususnya skill di dalam memimpin dan berkomunikasi. Video kali ini akan membahas tentang tipe-tipe pemimpin. Nah, kita tahu di sekitar kita itu ada banyak sekali pemimpin dan dalam berbagai macam versi, dalam berbagai macam jenisnya. Ada pemimpin organisasi, ada pemimpin komunitas, ada pemimpin bisnis, ada pemimpin politik, pemimpin daerah, pemimpin negara, bahkan di rumah sekalipun itu ada pemimpinnya, ada kepala keluarga yang menjadi pemimpinnya. Nah, bicara tentang pemimpin, kita akan melihat kok ternyata ada banyak ya jenis-jenis ataupun model-model orang memimpin. Kita melihat ada orang yang dia memimpin organisasinya dengan keras, dengan tegas, ada yang memimpin dengan sangat demokratis, ada yang memimpin dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, video kali ini akan membahas tentang tipe-tipe pemimpin yang penting untuk kamu ketahui. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, tipe pemimpin itu ada macam-macam. Yang pertama itu adalah tipe otoriter. Tipe otoriter ini mungkin pernah Anda dengar ya. Pernah kamu dengar, yaitu tipe di mana dia memimpin dengan mengutamakan sikap dominasi yang dimiliki. Nah, kalau kamu pernah misalnya mendengar nama Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, kemudian Saddam Hussein, Hosni Mubarak. Nah, orang-orang yang dikenal sebagai tipe pemimpin yang diktator. Tipe pemimpin diktator ini cenderung melakukan pemaksaan kepada kelompoknya, di mana mereka diwajibkan untuk ikut dan menjalankan semua perintah yang diberikan oleh si pemimpin. Nah, dalam kepemimpinan yang diktator, segala keputusan dibuat sendiri oleh pemimpin dan di sini itu tidak boleh ada usul, ada saran maupun koreksi. Intinya ya, pemimpin yang diktator itu selalu benar. Nah, ciri utama dari tipe otoriter ini adalah semua keputusan itu dibuat oleh si pemimpin dan suka tidak suka, mau tidak mau semua arahan dari pimpinan ini itu harus dipatuhi dan dilaksanakan. Lalu bagaimana cara berkomunikasi seorang pemimpin yang otoriter? Pemimpin yang otoriter itu cenderung ketika berkomunikasi bicaranya satu arah, artinya hanya menyampaikan perintah, instruksi, menyuruh. Dan apabila ada arahan ataupun perintahnya yang itu tidak dilaksanakan, maka tidak segan-segan pemimpin ini akan menggunakan kekuasaannya untuk memberikan sanksi maupun hukuman pada mereka yang melawan apa yang kemudian diperintahkan. Nah, apakah tipe kepemimpinan yang otoriter ini jelek? Sebenarnya tidak semuanya jelek, karena juga ada baiknya. Yang pertama, kelebihan dari tipe kepemimpinan ini adalah di sini keputusan itu bisa diambil dengan cepat tanpa ada bantahan sama sekali. Artinya apa? Ketika misalnya dalam satu situasi urgen, genting dan kemudian butuh segera ada keputusan, maka pemimpin bisa langsung cepat membuat keputusan dan itu bisa langsung dieksekusi. Kemudian kelebihan lainnya dari tipe kepemimpinan yang otoriter ini adalah pengawasannya mudah dilakukan. Ya, jelas siapa yang memerintahkan, jelas aturannya apa dan siapa yang harus bertanggung jawab itu terlihat dengan jelas di tipe kepemimpinan yang otoriter ini. Dan di sini kelebihan lainnya adalah pemimpin yang otoriter itu cenderung tegas, artinya aturan-aturan yang kemudian sudah ada jadi dijalankan dengan baik, seperti itu.
Namun selain tadi ya ada beberapa kelebihan, ada beberapa kelemahan dari tipe kepemimpinan yang otoriter ini. Yang pertama itu adalah karena si pemimpin yang cenderung otoriter, dominan, kemudian mengedepankan kekuasaan yang dimiliki, maka suasana organisasi akan menjadi kaku dan mencekam. Selanjutnya adalah organisasi ini akhirnya akan susah berkembang karena kreativitas dari anggotanya itu dibatasi. Segala keputusan, segala ide, segala rencana itu semuanya dari pimpinan. Sehingga di sini anggota tim sama sekali tidak diberikan kesempatan atau tidak punya kesempatan untuk kemudian memberikan saran, masukan ataupun gagasan yang itu bisa meningkatkan kreativitasnya. Dan kelemahan lainnya dari tipe kepemimpinan ini adalah di sini akan sangat mudah untuk diadu domba karena akan mudah untuk dibentuk kelompok yang pro dan anti si pemimpin ini itu. Kita pindah ke tipe pemimpin yang kedua, yaitu adalah tipe pemimpin yang demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan yang otoriter. Tipe kepemimpinan ini itu melibatkan anggota tim dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Nah, pemimpin yang memberikan kesempatan kepada yang dipimpin untuk berpendapat akan membuat mereka akhirnya bisa terlibat penuh, di mana mereka bisa menyampaikan aspirasi dan juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang butuh dibuat. Dan pelibatan ini itu ternyata membuat anggota tim merasa lebih dihargai, dan pemimpin pun bisa mampu menunjukkan perhatian dan rasa kepemilikannya. Yang ini akan membuat pemimpin demokratis akhirnya cenderung itu lebih dihormati dan dipatuhi dengan kesadaran tinggi oleh pemimpinnya, terhadap pemimpinnya, oleh mereka yang dipimpinnya. Nah, tipe pemimpin yang demokratis ini punya kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah menciptakan atau terciptanya hubungan antar pemimpin dan bawahan yang harmonis dan tidak kaku. Beda ya dengan tipe yang pertama, yaitu yang otoriter yang cenderung suasana organisasinya kaku. Kemudian yang kedua adalah keputusan dan kebijaksanaan ini diambil bersama-sama. Jadi saat ada keputusan, maka keputusan itu tidak semata-mata dari pimpinan, namun merupakan kesepakatan bersama, melibatkan dengan anggota tim. Dan yang ketiga kelebihannya adalah gaya kepemimpinan demokratis itu rasa kepemilikan anggota tim dalam kelompok itu jauh lebih kuat. Namun tipe kepemimpinan demokratis ini juga sebenarnya ada kelemahannya itu, yaitu adalah pertama, proses pengambilan keputusan akhirnya akan berlangsung lama. Karena ketika harus memutuskan sesuatu, setiap anggota tim paling tidak itu diberikan kesempatan untuk memberikan ide, gagasan, pendapatnya. Dan ketika ide dan gagasan ini berbeda-beda, maka akan sangat membutuhkan waktu untuk kemudian memutuskan ide yang mana, pendapat yang mana yang kemudian paling relevan, yang kemudian menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kelemahan yang lainnya yaitu adalah gaya kepemimpinan yang demokratis ini dianggap gaya kepemimpinan yang lemah dan relatif lambat. Nah, lambatnya tadi yaitu karena segala keputusan itu harus diambil secara bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga kelemahannya adalah gaya kepemimpinan ini mudah memicu konflik jika keputusan yang diambil tidak sesuai. Ya, namanya ketika kita misalnya harus rapat untuk memutuskan sesuatu dan itu ada banyak beda pendapat, tentunya saat harus memutuskan pendapat mana yang akan diikuti, maka ada pendapat lainnya yang harus disingkirkan ataupun tidak diikuti, dan ini punya potensi untuk memicu timbulnya konflik. Kita masuk ke tipe kepemimpinan yang ketiga. Tipe pemimpin yang ketiga itu adalah tipe pemimpin yang menginspirasi. Nah, tipe kepemimpinan ini itu didasarkan pada kemampuan pemimpin dalam memberikan contoh langsung, ya. Jadi memberikan contoh langsung pada apa yang harus dilakukan oleh organisasi, oleh timnya.
Dan dengan gaya seperti ini, maka si pemimpin sebenarnya menggerakkan anggota timnya itu dengan inspirasi. Kelebihannya dari tipe pemimpin yang menginspirasi itu, dia mampu menunjukkan visi dan misi secara jelas. Karena si pemimpin ini memberikan contoh terlebih dahulu, menjelaskan dengan lugas apa yang kemudian ingin dicapai. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan ini, tipe kepemimpinan ini itu memberikan semangat pada anggota tim untuk bekerja dengan lebih baik. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa pimpinannya ikut bekerja, ikut turun, ikut terlibat di dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Dan keteladanan yang diberikan oleh pemimpin itu mengundang banyak orang untuk akhirnya ikut dengannya. Muncul pengikut-pengikut yang secara sukarela terlibat karena terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh si pemimpin ini. Nah, kekurangannya dari tipe pemimpin menginspirasi adalah yang pertama itu dia mudah mengambil keputusan yang berisiko, ya. Jadi artinya apapun yang diputuskan ini punya potensi resiko besar. Kedua adalah cenderung meyakini bahwa setiap hal yang dilakukannya adalah benar karena orang percaya kepadanya. Nah, tipe pemimpin menginspirasi cenderung kemudian membuat keputusan itu berdasarkan insting, naluri, ataupun wawasan yang dia punya. Dan ini punya resiko. Dan kecenderungannya merasa benar itu juga akhirnya bisa berdampak pada bagaimana orang bisa saja kemudian terjebak dalam keputusan yang sudah dibuatnya. Dan proses regenerasi dalam gaya kepemimpinan yang menginspirasi ini cenderung sulit. Karena apa? Dalam gaya kepemimpinan yang menginspirasi cenderung pemimpin ini menjadi sosok yang ditokohkan, ya, atau dikultuskan, sehingga untuk mencari orang yang memiliki sosok seperti yang sebelumnya akan membutuhkan effort yang lebih besar, gitu. Nah, kita masuk kepada tipe pemimpin selanjutnya, yaitu tipe pemimpin yang melayani. Pemimpin adalah pelayan. Nah, inilah keyakinan utama yang dimiliki oleh tipe pemimpin yang melayani, di mana memberikan pelayanan atau mendahulukan pelayanan itu adalah dorongan alami yang mereka miliki, yang dimiliki. Pemimpin ini senantiasa menempatkan kebutuhan anggota tim itu sebagai prioritas, sebagai hal yang utama. Nah, karakteristik dari pemimpin yang melayani ini, contohnya yaitu adalah senang mendengarkan dengan penuh perhatian apa pendapat pemikiran dari orang lain. Dan tidak hanya itu, dia juga berusaha memahami dan bisa berempati terhadap hal itu. Pemimpin yang melayani dalam berkomunikasi itu lebih berusaha meyakinkan orang lain dibandingkan dengan memaksakan kepatuhan kepada mereka. Artinya, pemimpin yang melayani cenderung mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh anggota timnya, oleh mereka yang kemudian berada di dalam naungannya dan berupaya untuk mewujudkannya. Dan di sini pemimpin yang melayani itu mengutamakan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Tipe pemimpin yang melayani itu punya kelebihan. Yang pertama adalah tipe ini itu bisa membangun loyalitas anggota tim yang kuat. Ya, kenapa? Karena anggota tim melihat bahwa pemimpinnya adalah sosok yang bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan, dan hal ini memunculkan loyalitas yang kuat dalam diri pengikut. Kemudian kelebihan lainnya dari tipe pemimpin yang melayani, di sini anggota tim itu jauh lebih merasa dihargai, gitu ya. Kenapa? Karena tadi si pemimpin terus berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang dipimpinnya, dan upaya itu adalah upaya yang akhirnya membuat anggota tim merasa bahwa mereka dihargai, dan pada akhirnya
salah satu kelebihan juga dari tipe kepemimpinan yang melayani ini akan membuat pekerjaan apapun menjadi lebih cepat, ya. Karena di samping si pemimpin ikut serta di dalam pekerjaan, orang-orang yang dipimpinnya pun ikut jadi terlibat penuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpinnya gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah yang pertama, akhirnya kurang jelas visi dan misinya. Pemimpin yang melayani, karena dia harus melayani banyak orang dengan berbagai macam permintaan, dengan berbagai macam keinginan, pada akhirnya tidak jelas sebenarnya arah, tujuan, atau visi dan misi dari pemimpin ini apa. Kemudian arah organisasi pun ini beresiko untuk bisa berubah-ubah mengikuti keinginan dari anggota, ya. Jadi apa yang kemudian yang akan diwujudkan, diciptakan itu tidak ada sebuah gambaran besar pada diri pemimpin, karena si pemimpin ini hanya berusaha untuk memfasilitasi apa yang kemudian diinginkan, dibutuhkan oleh anggota timnya. Dan pada akhirnya cara ini pun berdampak bagaimana pengambilan keputusan akhirnya menjadi lambat. Nah, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu tipe pemimpin yang situasional. Nah, kenapa disebut dengan tipe pemimpin yang situasional? Karena tipe pemimpin ini menggunakan metafora lain ladang, lain belalang. Artinya apa? Beda ladang dan beda belalangnya, ya. Beda orang, tentunya harus beda juga cara menghadapinya. Tipe pemimpin yang situasional, tipe pemimpin situasional ini diperkenalkan oleh Paul Harvey dan Ken Blanchard, ya, di mana mereka meyakini bahwa kita butuh melakukan pendekatan berbeda saat kita berhadapan, berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda. Dan sederhananya, kita butuh melakukan pendekatan yang situasional, ya, sesuai dengan situasi yang ada. Inti dari kepemimpinan situasional ini adalah bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan itu akan berbeda-beda tergantung dengan tingkat kesiapan anggota tim. Kepemimpinan ini nanti tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke. Nah, jadi itu tipe-tipe pemimpin yang secara umum ada di sekitar kita gitu. Tinggal nanti kemudian menurut kita mana yang paling nyaman, mana yang paling cocok buat diri kita. Kita melihat bahwa setiap tipe pemimpin, setiap gaya kepemimpinan itu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, tinggal kemudian dari kelebihan dan kekurangannya, kita mana yang kemudian nyaman untuk kita jalankan, mana yang nyaman untuk kita lakukan. Untuk memudahkan kamu mengenali tipe kepemimpinan ini, ada baiknya kamu mungkin bisa gunakan pengetahuan ini untuk mengamati pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kamu, siapapun itu. Mereka yang kamu lihat sebagai sosok pemimpin, dan dengan memperhatikan cara dia berkomunikasi, cara dia membuat keputusan, cara dia kemudian menyelesaikan masalah, maka kamu bisa mengidentifikasi apakah pemimpin ini termasuk pemimpin yang otoriter, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang melayani, ataukah justru dia adalah pemimpin yang situasional. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kamu juga bisa tuliskan kira-kira dari 5 tipe kepemimpinan tadi, mana tipe kepemimpinan yang kamu idamkan. Boleh share di kolom komentar. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi terbaru dari video yang saya buat bisa kamu dapatkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.